Halo, kenalin nama aku Evania. Mungkin teman-teman yang udah tahu aku memang sering mungkin nge-post mungkin dia dalam bentuk quotes dan lain-lain tentang iman Kristen dan lain sharing lah, tapi yang dalam bentuk tulisan gitu. Tapi entah mengapa aku merasa harus buat video untuk hal ini. Sebenarnya ini hal yang udah Tuhan taruh di hatiku sejak mungkin 2023, dan akhirnya aku berani punya courage, Tuhan memberiku keberanian untuk bisa sharing ini. Sebenarnya satu hal yang aku sadari juga, yang Tuhan membuatku sadar dulu tentang generasiku atau yang lebih muda, atau ya kita sekarang dah di dunia digital ini, di hal-hal yang semua makin instan, makin banyak pilihan, makin praktis gitu. Sadar nggak kita makin nggak mau cari Tuhan? Kayak misalnya nih, kita lagi masalah, kita lagi kesepian, kita lagi bosan, kita lagi merasa kosong, kita lari kemana? Oke, langsung lihat HP, oke langsung buka medsos, oke langsung buka TikTok, Instagram dan lain sebagainya, games mungkin. Oke, aku masih bisa shopping kok, oke aku masih bisa nonton bioskop, aku masih bisa traveling, aku masih bisa beli makanan. Dan sadar gak sadar itu makin menjadi sebuah kebiasaan, kita gak sadar. Itu tidak membuat kita lari ke Tuhan, itu gak membuat kita otomatis, oh Tuhan mau ajarin aku apa ya hari ini, oh Tuhan, maksud Tuhan apa ya dalam situasiku yang sekarang. Itu gak otomatis lagi. Ditambah misalnya apa yang kita konsumsi setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari di HP, di lingkungan sekitar, apa yang kita dengar, apa yang kita pilih, sebetulnya itu gak ada hubungan sama Tuhan. Maka jadinya ya makin asing loh kita sama nilai-nilai yang Tuhan mau kita pegang, dengan jadi Tuhan, dengan siapa itu Tuhan, itu makin asing. Ya sama aja kayak kamu sama orang yang kamu gak pernah ngobrol, kamu gak pernah ketemu, kamu gak pernah kepo dia orangnya kayak gimana. Ya sama aja dengan Tuhan gitu. Dengan berbagai opsi memang terlihat baik-baik saja, gak dosa, tapi dunia makin membuat kita menjauh, asing sama Tuhan gitu. Ya memang cara kerjanya tambah halus dalam arti kayak dengan apa yang kita lihat tiap hari, apa yang kita dengar tiap hari. Makanya teman-teman bilang kayak kita harus berjaga-jaga. Memang betul-betul berjaga-jaga gitu, beneran berjaga-jaga, karena cara kerjanya makin jahat, makin halus, makin licik. Terus satu hal lagi, ya nyambung juga sih tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dalam Tuhan. Karena hal yang sering aku dengar, menurut kamu orang Kristen itu gimana? Apa maksudnya menjadi orang Kristen? Ya udah, percaya Yesus, terus nanti lainnya urusan surga neraka aja. Di dunia ini nggak ada hubungannya sama Yesus, nggak ada hubungannya sama Tuhan. No, itu salah gitu loh. Yesus rela mati, Yesus hidup sesuai sama kehendak Bapa, menjalankan semua keinginan Bapa, rela mati, rela menderita, rela bayar harga, dibangkitkan lagi dan naik ke surga. Itu bukan cuma urusan kamu, oke, masuk surga, terima Yesus masuk surga, terus selesai. Enggak. Apa sebenarnya Tuhan Yesus kembalikan adalah desain kita awal gitu. Tuhan rela melakukan itu semua supaya apa? Supaya kita bisa kembali hidup bersama-sama dengan Allah tiap harinya, setiap hari, setiap detik
saat ini pun Tuhan ingin hidup bersama dengan kita. Tuhan ingin hidup dekat sama kita, dan kita pun harusnya seperti itu juga, mau dekat dengan Allah, karena itu desain awal sebelum jatuh ke dalam dosa. Ingat waktu Taman Eden, kita hidup sama dengan Allah, itu desain kita, emang kita dibuat seperti itu, selalu bergantung pada Tuhan, hidup di dalam Tuhan bersama dengan Allah, dengan semua apa ya, jangan merasakan kasihnya, merasakan kehadiran Tuhan, indahnya Tuhan, terkagum sama Tuhan. Itu desainnya kita. Tapi karena dalam dosa itu menjadi asing, kita udah nggak familiar sama Tuhan. Tapi ada karena Kristus mati, itu dipulihkan. Jadi waktu kita menerima Kristus, sebenarnya itu yang dikembalikan sama Kristus gitu. Ada Tuhan yang mau jalan bareng sama kamu setiap hari sepanjang hidup. Kamu nggak perlu mencari, kamu nggak perlu wondering apa kayak hidup ngasal gitu. Enggak, ada Tuhan di samping yang sayang kamu, yang peduli sama kamu. Dan kita bodohnya ya, aku juga mengaku diriku pernah jatuh. Kita bodohnya adalah kita hidup kayak orang nggak punya Tuhan tiap hari. Kita hidup kayak kita orang nggak kenal Tuhan. Kita hidup kayak seakan bukan orang yang sudah diselamatkan. Kita nggak undang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak familiar. Kita cuma ngomongin Tuhan waktu hari Minggu, waktu kumpul-kumpul sama teman gereja atau apapun yang kegiatan rohani. Tapi kita sehari-hari, di mana Tuhan? Di mana Tuhan di kehidupan sehari-hari gitu. Padahal Tuhan maunya kita sadar Dia selalu ada. Sekarang pun Dia ada. Dengan begitu banyak distraksi yang aku bilang di awal, itu membuat kita semakin nggak sadar kalau Tuhan itu ada. Seakan-akan Tuhan itu orang jauh, padahal enggak guys, enggak. Tuhan peduli sama hidupmu, peduli banget. Hal-hal kecil yang kamu anggap remeh itu Tuhan peduli. Dia rindu kamu balik. Dia rindu anak-anaknya yang udah terima Yesus ini hidup dengan penuh pengharapan, sukacita yang nggak ditawarin sama dunia gitu. Kamu nggak dipanggil untuk serupa seperti dunia, tapi serupa Kristus, dan bukan karena kemampuanmu. Enggak. Jangan pikir Tuhan yang kayak oke, kamu harus ikuti aturan no, Dia mau mampukan kamu. Jadi kalau kamu merasa terpanggil untuk datang ke Tuhan, datang guys. Mungkin si jahat berusaha mendistraksi kamu dengan berbagai macam hal yang kelihatannya jadi jawaban, tapi enggak, itu cuma pembodohan. So yeah, please come back to God. Please hidup tiap harinya bersama dengan Tuhan. Okay, that's all.